Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Baik, pada video pembelajaran kali ini Bapak akan membahas tentang subtema 2, tema 6, subtema 2 perubahan energi ya. Memasuki subtema 2 perubahan energi. Nah, berikut Bapak akan bacakan. Energi tidak dapat diciptakan oleh manusia. Energi juga tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Bagaimanakah perubahan energi terjadi? Bagaimana manusia memanfaatkan perubahan energi tersebut? Ayo kita pelajari bersama. Oke, kita pelajari bersama ya, anak-anak ya. Ini adalah gambar gunung, ada awan. Ini adalah tiang-tiang listrik, mungkin ini adalah pembangkit tenaga listrik ya, dari sungai. Oke, kita next ke halaman berikutnya. Kita masuki pembelajaran 1. Ayo membaca perubahan energi. Lani sedang membantu ibu di dapur. Lani memperhatikan kompor yang sedang menyala. Lani bertanya kepada ibu, bagaimana kompor itu dapat menyala? Kompor dapat menyala karena ada perubahan bahan bakarnya. Nah, jadi kompor tersebut dapat menyala karena ada bahan bakarnya, anak-anak ya. Ini kompor dapat menyala karena ada bahan bakarnya. Nah, oke, lanjut. Bahan bakar yang sering digunakan untuk kompor adalah minyak, tanah, dan gas. Nah, jadi kok bahan bakarnya kompor tersebut adalah minyak, tanah, dan gas ya anak-anak ya. Energi pada minyak tanah dan gas adalah energi kimia. Jadi energi pada minyak tanah dan gas adalah energi kimia. Minyak tanah diserap oleh sumbu kompor. Sumbu kompor disulut api hingga menyala. Pada saat kompor menyala terjadi perubahan dari energi kimia menjadi energi panas. Saat kompor gas menyala juga terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Nah, ini gambarnya adalah kompornya ya, anak-anak ya. Jadi di sini adalah tempat minyaknya, lalu diserap oleh sumbu kompor sehingga menghasilkan api ya. Nah, begitu juga dengan kompor gas. Kompor gas itu gasnya itu mengalir ke selang-selang gas, lalu apinya itu dipikirkan oleh di sini dan munculnya di sini ya anak-anak ya. Oke, lanjut ke halaman berikutnya. Jadi jangan lupa kalau kompor dapat menyala karena ada bahan bakarnya. Nah, bahan bakarnya apa tadi? Yaitu tanah dan gas ya. Oke, lanjut. Nah, manusia juga mendapat energi. Nah, energinya ini saya jelaskan dulu, saya baca. Perubahan energi juga terjadi di dalam tubuh. Makanan merupakan sumber energi kimia di dalam tubuh. Makanan tersebut diolah menjadi sari-sari makanan. Sari-sari makanan diubah menjadi energi kimia. Karena energi inilah seluruh bagian tubuh dapat bekerja. Nah, kita itu dapat energi itu saat kita makan. Nah, makanan tersebut bisa menghasilkan energi. Nah, pertama-tama itu dicerna, dikunyah di mulut dulu. Nah, mulut tersebut akan menghasilkan enzim betialin dan masuk ke dalam lambung. Nah, lambung tersebut akan mencerna makanan kita sehingga makanan tersebut akan menjadi energi. Nah, ini adalah gambarnya. Ini makan memperoleh energi. Ini makan apa ini? Makan telur, ada nasi, ada bayam ya ini, ya air putih. Nah, makanan tersebut dikunyah melalui mulut dulu, lalu masuk ke dalam sini lambung, lalu dicerna oleh lambung dan menghasilkan energi. Nah, energi tersebut gunanya adalah dapat menghasilkan energi, menghasilkan gerak. Nah, ini jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Mengapa kompor ibu dapat menyala? Karena tadi apa? Karena ada bahan bakar.
Baik, kita ke halaman berikutnya. Nomor 2. Tuliskan perubahan energi apa yang terjadi saat kompor menyala. Ayo, tadi apa? Yaitu energi kimia menjadi energi api ya. Nah, oke, lanjut nomor 3. Atau panas. 3. Tuliskan perubahan energi apa yang terjadi dalam tubuh kita. Nah, tadi apa? Energi kimia menjadi makanan tersebut dicerna lalu menjadi energi kimia. Nah, setelah energi kimia menjadi apa? Menghasilkan energi gerak. Kita bisa bergerak. Oke, nomor 4. Apa manfaat energi bagi tubuh? Manfaatnya adalah kita dapat bergerak, ya, melakukan aktivitas, bisa menyapu, membantu ibu, membantu orang tua ya, melakukan aktivitas. Nah, kalau kita tidak sarapan gimana? Atau kita tidak makan? Nah, otomatis kita akan lemas ya, anak-anak ya. Jadi jangan lupa untuk makan atau sarapan di pagi hari. Oke, lanjut. Nomor 5. Apa yang terjadi jika tubuh kita berenergi? Nah, apa yang terjadi jika tubuh kita berenergi? Nah, otomatis kita akan bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, kalau kita tidak berenergi ya lemas, nggak bisa lakukan apa-apa. Misal kita mau olahraga ya lemas, nggak berenergi. Nah, jadi supaya apa kita bisa tubuh kita berenergi? Nah, yaitu dengan makan. Oke, lanjut halaman selanjutnya. Oke. Ayo berdiskusi, amatilah lingkungan sekitarmu. Lihatlah perubahan energi yang ada di sekitarmu. Diskusikan bersama temanmu perubahan energi apa saja yang terjadi sehari-hari baik di rumah maupun di sekolah. Tuliskan hasil diskusimu pada tabel di bawah ini. Oke. Peristiwa perubahan energi di rumah. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak pada kipas angin. Ya. Jadi listrik bisa menghasilkan energi gerak, yaitu di rumah itu kipas angin. Yang ini peristiwa perubahan energi di sekolah. Perubahan energi listrik menjadi cahaya pada lampu ruang kelas. Nah, ini ada titik-titiknya lagi. Misal contohnya lagi, perubahan energi listrik yaitu di rumah apa? Menjadi energi cahaya, yaitu lampu ya. Terus ada lagi di rumah apa? Energi listrik menjadi suara, yaitu apa? Radio. Terus nih, nah di sekolah apa yang kira-kira yang di sekolah? Ya betul, lampu ya. Kalau lampu itu energi listrik menjadi energi apa? Cahaya ini tadi ya. Terus selain lampu apa? Selain lampu adalah kipas angin ya. Di sekolah ada, di kelas-kelas ada kipas angin. Nah, kipas angin tersebut bisa menjadi energi gerak gimana? Yaitu dengan energi listrik menjadi energi gerak, yaitu kipas angin. Nah, selain kipas angin apa? Yaitu layar proyektor atau LCD. Nah, LCD tersebut bisa menghasilkan apa? Dari tadi energi listrik menjadi energi apa? Yaitu energi cahaya. Oke, lanjut ke halaman berikutnya. Sini. Ayo bercerita, bacakan hasil diskusimu pada teman dan gurumu. Oke, kita lanjut aja yang sini. Ayo menari. Selesai membantu ibu, Lani beristirahat. Lani mendengarkan musik sambil menari. Lani memperhatikan gerak lemah kaki pada tari. Gerak ini telah diajarkan oleh ibu guru di sekolah. Lani menggerakkan kakinya dengan lemah lembut. Gerakan tersebut mengikuti irama lagu Oh Inani Kiki yang temponya lambat. Ada 3 gerakan kaki yang Lani pelajari. Berikut ini urutan gerakan yang dilakukan. Gerakan pertama, tangan bertolak di pinggang, kaki kanan diluncurkan ke depan, menyilang ke kiri. Posisi ujung telapak kaki menghadap atas tumit menyentuh lantai, melakukan bergantian dengan kaki kiri menyilang ke kanan. Oke, kita lanjut ke video berikutnya, ke halaman berikutnya. Nah, ini gambarnya ya, Lani ya. Jadi gerakan pertamanya seperti ini, yaitu Lani ini ya. Terus kita ke gerakan kedua, ini ya. Kaki kanan
dibuka ke samping ya, seperti ini. Kaki kanan dibuka ke samping atas. Kaki kanan dibuka ke samping kanan seperti ini ya. Kanan dibuka ke samping. Ke kaki kiri merapat sambil menekuk lutut. Nah, seperti ini. Ini ditekuk ya lututnya ya. Terus kemudian kaki kiri digerakkan ke samping kiri. Nah, seperti ini. Kaki kanan dirapatkan ke kiri sambil menekuk lutut. Nah, ini dirapatkan, ini gambarnya tidak menekuk ya, tapi kalau kalian praktekkan di rumah nanti ditekuk ya. Badan dicondongkan ke kiri lalu kembali ke posisi semula. Oke, baik. Sekarang gerakan ketiga. Kaki kanan digerakkan ke samping kanan sambil kedua lutut ditekuk, badan ikut turun mengikuti gerakan lutut yang menekuk. Saat lutut ditekuk, kedua tangan diayunkan ke depan. Nah, seperti ini ya, sampai batas dada. Setelah itu ganti arah gerakan ke kiri. Oke. Saat melakukan gerakan tari dibutuhkan energi. Besar kecilnya energi dikeluarkan tergantung dari kuat lemahnya suatu gerakan. Gerakan yang lemah tidak terlalu menguras energi. Tempo musik yang lambat sangat mempengaruhi kuat lemahnya gerakan tari. Nah, jadi semakin kita itu bergerak, semakin kita melakukan aktivitas yang berat, otomatis energi yang dibutuhkan juga sangat besar. Nah, nanti juga akan menguras energi yang dalam tubuh kita. Tapi kalau kita melakukan aktivitas yang mudah-mudah seperti membaca, terus menulis, itu tidak terlalu menguras energi dalam tubuh ya. Nah, contoh apa saja sih yang mengeluarkan energi yang banyak, yaitu seperti olahraga, terus itu seperti bapak-bapak yang bekerja di proyek itu juga memerlukan energi yang besar. Nah, oke, lanjut. Ayo amati, tidak terasa sudah 1 jam Lani berlatih menari. Lani berlatih sejak pukul 12.30 siang atau jam setengah 1 siang sampai sekarang. Lani merasa sangat lelah. Lani pun pergi ke kamar untuk istirahat tidur siang. Sampai di kamar, Lani langsung membaringkan tubuh. Tidak lama kemudian Lani pun tertidur. Tepat pukul 16.00 Lani terbangun. Ini 16.00 adalah pukul 4 sore ya anak-anak ya. Jam dinding berbunyi. Lani segera mandi. Selesai mandi dan ganti pakaian, Lani mengulang pelajaran. Kebetulan ada pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Lani mengerjakan PR dengan serius. Tidak terasa jam dinding menunjukkan pukul 17.30. Nah, ini adalah jam setengah 6 ya, setengah 6 sore atau hampir menjelang maghrib. Pekerjaan rumah Lani setelah selesai. Baik, jawablah pertanyaan berikut sesuai cerita di atas. Nah, pukul berapa Lani selesai latihan menari di rumahnya? Tadi kan Lani latihan menarinya kan pukul pukul setengah 1 ya, atau 12.30. Jadi jarum kerjanya di sini, tengah-tengahnya antara angka 12 dan angka 1. Nah, jarum panjangnya di 6. Ini ya, atau 12.30. Nah, di sini. Terus setelah 1 jam kemudian, kan latihannya kan 1 jam, berarti otomatis 12.30 atau setengah 1 jam kemudian adalah berapa anak? Ya betul, yaitu setengah 2 atau 13.30 atau setengah 2 siang ya. Nah, 1 jam kemudian ini. Jadi arah panahnya di sini, bentar terus dulu. Arah panahnya di sini ya, namanya. Nah, untuk setengah 30 menitnya itu tetap di 6 jarum panjangnya. Terus untuk setengah 2 nya di sini, di tengah-tengahnya antara angka 1 dan angka 2.
Oke, lanjut nomor 2. Berapa lama Lani tidur siang? Nah, tadi kan Lani tidur siangnya pukul 13.30 atau setengah 2. Nah, berapa sampai jam 4 sore? Itu 13.30 ya, sampai jam 16.00. Maaf, ini nggak jelas karena menggunakan ground. Oke, nah berapa lama ini? Kita tinggal itu aja. Tadi kan sini setengah 2 ya, 13.30 kan setengah 2. Loncatnya gini anak-anak ya, 1 jam, 2, terus sampai ke 4 sini. Nah ini 1 ini 30 menit. Maka 1 jam tambah 1 jam berapa? 2 jam. 2 jam tambah 30 menit, otomatis hasilnya ini anak-anak ya. Berapa lama Lani tidur? Yaitu 2 jam lebih 30 menit. Nah, ini lamanya Lani adalah 2 jam lebih 30 menit. Baik, ke halaman berikutnya sekarang. Berapa lama Lani mengerjakan pekerjaan di rumah? Tadi kan Lani mengerjakan pekerjaan di rumah, Lani bangunnya adalah pukul 16.00. Nah, setelah mengerjakan tugasnya, dia sampai pukul 17.30 atau setengah 6 ya, karena ya. Jadi jam 4 sore sampai setengah 6 sore atau menjelang maghrib. Nah, berapa lama kira-kira? Nah, yaitu hasilnya adalah 1 jam lebih 30 menit. Nah, caranya gimana? Caranya ini kan 16 ke 17, berarti kan dia tambah 1 ya. Iya, taruh sini ya. Dia kan tambah 1. Nah, ini tinggal masukkan aja di sini 30 menit. Nah, ini caranya. Jadi berapa lama Lani mengerjakan pekerjaan di rumah? Yaitu 1 jam lebih 30 menit. Oke. Baik, pada video pembelajaran kali ini selesai dulu, yaitu kita sudah mengerjakan atau mempelajari pembelajaran 1, tema 6, subtema 2. Semoga videonya bermanfaat untuk anak-anak. Jangan lupa untuk jaga kesehatan selalu. Jangan lupa untuk belajar terus ya. Jangan patah semangat, tetap semangat walaupun di rumah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.